Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan. Pemirsa di mana indeks harga saham gabungan penguatannya terpangkas. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo selaku Brand Manager of YB Semarang Gocuan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Peter, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, selamat sore semua. Ya, terima kasih Pak Peter sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan. Pak, bagaimana review Anda selama sepekan terakhir? Indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 7.677, kemudian berbalik melemah dan jelang penutupan perdagangan sesi kedua kita sama-sama berharap support 75 masih mampu bertahan. Analisis Anda Pak Peter? Kalau saya lihat memang analisa dari IHSG ini tadi pagi meningkat ya Pak ya. Cuman penutupan ini kelihatannya kok mulai kembali lagi ke bawah. Ini sih kalau saya lihat memang banyak aksi bargain hunting nih. Jadi kita lihat model-model seperti ini kita amatin ya. Kemudian juga perhatikan juga untuk rilis keuangan di beberapa emiten ini juga pasti akan membawa dampak. Dari sentimen global juga membawa dampak nih. Kita harus perhatiin. Nah, kalau dilihat dari analisanya sendiri, selama memang dari IHSG sendiri, semoga ya, kita lihat acuannya tidak di bawah 7476, masih aman-aman aja sih. Kondisinya seperti ini, kita lihat semoga dia bisa kembali ke atas nih, Pak David. Baik, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, sebelumnya asing sempat keluar Pak, dan pada perdagangan kemarin asing masuk kembali. Apa yang bisa dicermati Pak, meskipun dalam beberapa waktu terakhir, dominasi asing ketika perbankan mengalami tekanan yang cukup dalam, saham-saham domestik justru mampu mengangkat IHSG dengan penguatan saham-saham dari konglomerasi. Kalau yang saya sih biasanya kalau saya cermatin pasti dari akumulasi asing ya Pak ya. Kita lihat biasanya kalau arus net buy-nya arus net buy ini terbesar mengalir nih ke saham-saham big cap nih, seperti contohnya seperti BCA, Mandiri, ya, NI, BRI. Ini kita bisa langsung pantau, terutama dari Bank BCA biasanya kita lihat mulai akan ada dampak penguatan ketika asing mulai masuk. Kemudian yang kedua kita lihat dari teknologi Pak. Teknologi kita lihat biasanya sekarang saat ini pun teknologi ada di puncak-puncaknya ya Pak ya. Yang ketiga ada di konsumer ya Pak ya. Konsumer kita lihat harus ada pergerakan juga di konsumer. Seperti itu Pak David. Baik, analisis Anda untuk saham-saham konglomerasi Pak? Untuk saham-saham konglomerasi, gimana Pak David? Sorry. Ya, analisisnya untuk penguatan saham-saham konglomerasi. Oh ya, saham-saham konglomerasi ini juga kita lihat juga kemarin salah satunya kita ngomong seperti kayak Pak Prayogo sendiri juga kemarin habis dari IPO CDIA ya. Nah CDIA sendiri juga kita lihat mungkin ada dampaknya terhadap oversubscribe-nya juga ya Pak David ya. Jadi kita lihat CDIA sempat kemarin itu ARB, sekarang kembali lagi nih CDIA. Jadi kita lihat ya semoga besok lagi ada masih pamornya Pak Prayogo masih namanya masih oke nih. Jadi kita lihat kemungkinan untuk pekan depan masih akan growth naik lagi sih CDIA. Seperti itu Pak David. Baik, kita akan coba ulas Pak. Selain Anda sudah menjelaskan review untuk CDIA tadi, saya mau ke BRPT terlebih dahulu Pak Peter. Hari ini BRPT menembus intraday tertinggi di sepanjang masa. Dari sisi kinerja tadi melesat Pak di atas ribuan persen ini. Bagaimana analisis Anda untuk BRPT di tengah penguatan yang terjadi meskipun penguatan di sesi kedua ini sudah mulai terbatas arah analisis support dan resistennya di perdagangan pekan depan? Oke, untuk BRPT sendiri ini juga masih menarik ya Pak David. Masih uptrend ya dia. Memang BRPT hari ini dia membuat all time high di 2850. Ya, kemudian dia akan mengalami penekanan turun ini untuk sore ini. Nah, kita perhatikan hati-hati ini. Apabila sekarang BRPT ini besok-besok pekan depan ini di bawah 2600 mulai waspada. Sebagian boleh taking profit ataupun mau taking profit semua juga boleh. Acuannya ada di 2470 Pak David. Jadi kalau misalnya BRPT sampai di 2470 ke bawah, BRPT udah nggak terlalu menarik lagi untuk dilirik seperti itu Pak David. Baik, support yang bisa diperhatikan di 2470 untuk BRPT posisi saat ini penutupan di 2690 jelang penutupan maksud kami di 2,28%. Resisten terdekat peluang untuk kembali menembus ke level tertinggi baru Pak? Pastinya di all time high-nya Pak di 2850. Kalau misalnya dia bisa break tembus 2850 ya dia akan terus lagi lanjut.
Baik, 2690 jelang penutupan hari ini di 2,28%. Nah, dari BRPT kita coba beralih ke CDIA. Tadi pun juga sempat Anda review secara singkat begitu. Dalam perjalanannya pasca melakukan IPO, auto reject atas terjadi, suspend, kemudian pernah sekali mengalami koreksi dan kembali saat ini berada dalam track auto reject atasnya. Karena diperdagangkan di FCA Pak, jadi ketika sahamnya mendekati 10% langsung auto reject atas ini. Bagaimana Anda melihat respon dari para investor sampai sejauh ini terhadap CDIA? Tampaknya tidak pernah padam Pak, meskipun kemarin sempat tertekan cukup dalam untuk CDIA. Ya itu dia yang tadi saya katakan bahwa CDIA sendiri memang pada waktu pas IPO sendiri kan memang oversubscribe ya Pak ya. Kita mau beli pun juga nggak dikasih-kasih, barang yang ditahan terus sampai beberapa level nih naik terus. Baru 2 hari yang kemarin tuh dia bikin ARB, hari ini dia bikin ARA ya. Nah tinggal besoknya seperti apa. Saya lihat kok cenderung CDIA selama dia tidak di bawah low 1485, ini dia akan masih bisa lanjut terus sih untuk CDIA. Kita perhatiin aja untuk pekan depan Pak David. Apalagi untuk pekan depan juga sewajarnya dia udah open dari FCA ya Pak ya. Kan udah 7 hari. Artinya peluang Gitu. untuk mencatatkan rekor tertinggi masih akan terus berlanjut Pak untuk CDIA. Kalau sewajarnya kalau menurut penilaian saya iya sih. CDIA bisa lanjut Pak David. Baik. Bagi yang sudah ambil posisi Pak, tentu saja bagi mereka yang sudah mengambil harga IPO dengan penguatan yang terus berlanjut hari ini, tentu profitnya sudah cukup besar begitu, meskipun tergantung berapa nilai lot yang dipegang. Untuk mengamankan posisi dari CDIA mungkin ketika profit sudah mengalami peningkatan, Pak Peter. Kalau saya lihat sendiri dari harga kemarin IPO 190 ya, ini naiknya CDIA sudah lebih dari 10 kali Pak. Kalau saya hitung ya, lebih dari 10 kali. Nah kita lihatin aja, jadi kalau misalnya kayak kemarin ini, dia udah mulai turun 1 kali, 2 kali. Nah kalau misalnya ngomong mau taking profit boleh nggak? Ya boleh, sebagian aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kita tinggal lihat, apabila biasanya kalau kita lihat ya polanya CDIA sendiri, kalau memang dia sudah membentuk pola sideways, nah itu biasanya dia akan bisa tinggal terjadi mau pantulan ke atas atau mau pantulan ke bawah gitu. Jadi kita lihatlah CDIA kalau misalnya saya lihat seperti ini, makanya acuannya adalah saat ini apabila dia tidak di bawah 1485, saya akan hold untuk CDIA. Harapannya dia bisa ke 1950 dan dia bisa break 1950. Harapannya seperti itu Pak David. Baik, selain dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, Pak, infrastruktur Telkom hari ini mengalami lompatan yang cukup signifikan. Sudah 2 kali nih secara intraday Telkom mengalami kenaikan, posisi sekarang di 2980. Di tengah penguatan yang terjadi, bagaimana Anda melihat peluang untuk Telkom untuk balik ke level 3.000-an kembali Pak? Sudah cukup lama level ini tidak disentuh oleh Telkom, dalam 6 bulan terakhir tertinggi di 2910, year to date juga di 2910, Pak Peter. Kalau Telkom sendiri saya lihat dia juga udah ini ya, laporan keuangannya dia juga sudah ada nih ya, Telkom. Telkom ini kalau kita lihat ada penurunan laba ini dan pendapatan year on year-nya dia. Cuman kalau saya lihat pelanggannya dan layanan digitalnya dia ini masih oke ya dan terus memang masih ekspansi nih Telkom. Nah, Telkom ini bisa diperhatikan dekat sekali ini dia high-nya di 2990 hari ini dan tutupannya di 2980 Telkom. Jadi besok bagaimana? Apakah ada potensi ke 3.000? Yes, pasti ada nih untuk potensi ke 3.000. Nah, perhatikan saja Telkom, apabila dia bikin new low 2910, itu sudah mulai waspada, Pak David, ya, untuk teman-teman semua. Nah, apabila dia sudah di bawah 2820, nah, saya udah nggak lirik Telkom dah. Jadi saya ceritanya ngomong, habisin dulu Telkom 2820. Baik, tapi apabila terjadi sebaliknya, Pak Peter, Telkom akhirnya menembus ke level 3.000, level yang sudah cukup lama tidak disentuh kembali oleh emiten ini. Kalau misalnya break di atas 3.000, yang jadi patokan saya adalah yang pertama pasti dia tidak bikin new low, Pak David. Jadi misalnya besok dia break di atas 3.000 nih, pembukaannya berapa nih? Kita ngomong let's say 2980 ya. Kemudian dia misalnya lari ke 3.100 misalnya. Nah, saya akan jadi punya patokan baru selama dia tidak di bawah 2980, ya saya akan hold untuk Telkom. Baik, penutupan hari ini masih di 2980, menguat di 3,47%.
dan cukup besar peluang Telkom untuk naik kembali ke level 3 ribuan berdasarkan analisis tadi support dan resistennya. Kemudian resisten berapa yang harus ditembus sebelum masuk ke level 3 ribuan.